Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kertas kerja kasus perusahaan dagang. Nah, kalau kertas kerja untuk kasus perusahaan dagang ini sama saja dengan perusahaan jasa. Bagaimana cara membuat kertas kerjanya itu sama saja. Pertama-tama kita pindahkan dulu neraca saldo ke kertas kerja. Intinya sama saja dengan yang di perusahaan jasa atau materi sebelumnya. Pertama-tama kita pindahkan yang di neraca saldo. Ini sudah ada contoh soalnya. Nah, di sini ada neraca saldonya. Ini ada neraca saldonya. Contoh soalnya di sini ada neraca saldo, kemudian di sini ada data penyesuaiannya dan sudah kita buat penyesuaiannya, yaitu ini. Nah, ini tabel penyesuaiannya atau jurnal penyesuaiannya. Ini ada neraca saldo, kemudian ada penyesuaian. Nah, ini akan kita pindahkan ke kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Nah, pertama-tama kita pindahkan neraca saldo terlebih dahulu. Nah, ini kita pindahkan. Mulai kita pindahkan dari nomor akun. Nah, kita pindahkan ke kertas kerja. Di sini. Nah, sudah kita pindahkan. Kemudian kita pindahkan nama-nama akunnya. Ini nama-nama akunnya. Kita pindahkan. Nah, ini nama-nama akunnya. Sudah nama-nama akunnya, kita pindahkan nilai-nilainya yang ada di neraca saldo atau saldo-saldonya. Ini kita pindahkan. Sudah kita pindahkan, jangan lupa kita buat totalnya. Nah, ini sudah kita pindahkan dan sudah kita jumlahkan. Untuk neraca saldonya sudah kita pindahkan ke kertas kerja. Selanjutnya kita pindahkan penyesuaian atau jurnal penyesuaiannya. Ini sudah ada tadi jurnal penyesuaiannya ini. Ini akan kita pindahkan ke kertas kerja. Cara memindahkannya, kita pindahkan satu persatu, mulai dari atas sampai ke bawah. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Diingat, mulai dari atas satu persatu sampai ke bawah. Oke, kita pindahkan yang paling atas terlebih dahulu. Persediaan barang dagang, nilainya 32 juta di debit, kita pindahkan ke kertas kerja. Persediaan barang dagang ini di kolom penyesuaian debit 32 juta. Kedua. Oke. Kita pindahkan lagi yang ini ke ikhtisar laba rugi, kredit 32 juta. Karena di sini akun ikhtisar laba rugi belum ada, kita buatkan di sini.
di kredit 32 juta. Kolom penyesuaiannya di kredit 32 juta. Oke, lanjut ke sini. Ikhtisar laba rugi debit 25 juta. Ikhtisar laba rugi di sini di kolom penyesuaian, di kolom debit 25 juta. Oke, lanjut. Persediaan barang dagang kredit 25 juta. Persediaan barang dagang di kolom penyesuaian kredit 25 juta. Oke, lanjut. Beban perlengkapan debit 4.200.000. Beban perlengkapan belum ada, kita buatkan di sini. Beban perlengkapan di kolom penyesuaian ya, debit 4.200.000. Lanjut ke perlengkapan kredit 4.200.000. Perlengkapan ini ada, perlengkapan tokonya ada, yaitu di kredit 4.200.000. Oke, lanjut lagi. Beban sewa debit 750.000. Beban sewa belum ada, kita buatkan juga. Beban sewa debit 750.000. Dan sewa dibayar di muka kredit 750. Sewa dibayar di muka sudah ada di kredit kolom penyesuaian 750. Nah, sudah kita pindahkan semua, sudah dari atas sampai ke bawah dan tidak ada yang terlewatkan. Nilai-nilainya juga sudah sesuai. Nah, di sini kita jumlahkan. Yang kolom debit kita jumlahkan kolom debit dan kolom kredit kita jumlahkan di kolom kredit. Ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Yang ini juga sama, kita jumlahkan dari sini sampai ke sini dan hasilnya adalah sama. Nah, selesai. Kita pindahkan untuk neraca saldo dan penyesuaiannya. Lalu kita bisa mengisi kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nah, cara mengisinya sama dengan waktu kita membuat buku besar. Artinya jika saldonya sama, debit dan debit atau kredit dan kredit itu dijumlahkan. Dan jika dia beda, artinya yang sebelumnya debit dan ada yang di kredit, diselisihkan, diletakkan di kolom yang terbesar. Ini sama. Ini untuk kas di neraca saldo dan di penyesuaian tidak ada, jadi langsung kita pindahkan. Kas di bank juga tidak ada di penyesuaian. Nah, ini sama nih. Untuk persediaan barang dagang di neraca saldo ada debit dia 25 juta, di penyesuaiannya di debit 32 juta, dan di kreditnya 25 juta. Ini kita selisihkan. Jumlah debitnya, ini jumlah debitnya, ini satu. Jumlah debitnya adalah 57 juta. Sedangkan di kreditnya adalah ini satu dan ini satu. 25 juta. Jadi debit dikurang kredit. 57 juta dikurangi 25 juta, hasilnya 32 juta. Kita letakkan di kolom kredit, kolom debit.
Nah, ini juga sama. Di neraca saldo untuk pelengkapan itu ada di debit 5 juta, sedangkan di penyesuaian ada di kredit 4.200.000. Debit kredit berbeda, berarti diselisihkan. Selisihnya adalah 5 juta dikurangi 4.200.000, 800.000 selisihnya. Diletakkan di mana? Diletakkan di kolom yang terbesar. Kolom yang terbesarnya adalah kolom debit 5 juta. Dan yang kreditnya adalah 4.200.000. 5 juta dan 4.200.000 lebih besar 5 juta. Jadi hasilnya tadi yang 800.000 diletakkan di kolom yang terbesar, yaitu kolom debit. Oke, ini sama 3 juta di kolom debit, kredit 750.000. Kita cari selisihnya. Selisihnya 3 juta dikurangi 750.000, 2 juta 250.000. Nah, ini tidak ada di penyesuaiannya langsung. Ini juga langsung di debit dipindahkan ke debit ya. Di kredit dipindahkan ke kredit. Kalau yang debit pindahkan ke debit ini. Ini tadi dipindahkan ke debit semua. Kalau yang kredit pindahkan ke kredit. Yang ini juga sama. Yang ini sama di sini. Nah, untuk yang ini, untuk akun ikhtisar laba rugi di kolom NSD ini tidak perlu diselisihkan, artinya kita pindahkan semua. 25 juta kita pindahkan di debit, yang kredit kita pindahkan di kredit. Nah, kita pindahkan semuanya, tidak perlu diselisihkan. Pindahkan semuanya. Sudah kita pindahkan, tidak perlu disesuaikan. Yang ini 4.200.000 di debit ya, debit 4.200.000 debit, kemudian 750.000 di debit, kita pindahkan sini. Kemudian selesai, kita totalkan atau kita jumlahkan per kolom. Nah, kita jumlahkan dari sini sampai ke sini. Dan ini juga kita sama. Kita jumlahkan dari sini sampai ke sini. Hasilnya sama. Kalau tidak sama, itu berarti ada kekeliruan di dalam menghitung atau menjumlahkan. Lalu, bagaimana cara memindahkan ke kolom laba rugi dan kolom neraca? Sama saja dengan yang di perusahaan jasa sebelumnya. Untuk akun harta, utang, dan modal itu dipindahkan ke kolom neraca, sedangkan untuk akun pendapatan dan beban termasuk pembelian dan penjualan itu dipindahkan ke laba rugi. Ya. Kita pindahkan untuk dari sini akun harta mulai dari kas, kemudian akun utang ini, kemudian akun modal ini semuanya kita pindahkan ke neraca. Yang dipindahkan itu nilainya yang ini ya, yang nilai terakhir, yaitu nilai yang neraca saldo disesuaikan. Ini pertama, ini kita pindahkan
ke neraca. Debit pindahkan ke debit. Tuh. Nah, kemudian ini sama, yang kredit pindahkan ke kredit. Ini di kredit, berarti kita pindahkan ke kredit di sini. Pindahkan. Oke, sudah. Lanjut lagi. Kemudian yang ini juga sama, ini masuk di kelompok modal, yang peripe kita pindahkan ke neraca. Ingat ya, harta utang modal dipindahkan ke neraca. Kemudian untuk akun penjualan, pembelian, pendapatan, beban-beban itu ikhtisar laba rugi, itu semuanya dipindahkan ke laba rugi, kolom laba rugi. Nah, ini kita pindahkan ke sini, berarti ini di kredit ya, karena ini di kredit 50 juga. Kemudian ini sama, kita pindahkan juga ke debit, karena ini di debit. Ini juga sama, kredit kita pindahkan ke kredit. Ini sama. Nah, ini sama. Untuk ini tidak perlu diselisihkan. Ya, tidak perlu diselisihkan. Untuk ikhtisar laba rugi kita pindahkan ke laba rugi. So, ini kita pindahkan juga. Selesai. Yang untuk di neraca saldo disesuaikan, yang akun harta utang modal itu dipindahkan ke neraca, dan akun penjualan, pembelian, pendapatan, beban dipindahkan ke laba rugi. Nah, ini masing-masing kolom debit, kredit, ini kita jumlahkan lagi. Ini kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Itu jumlahnya. Ini juga kita jumlahkan dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini kita jumlahkan. Ini juga sama, ini kita jumlahkan dari sini sampai ke sini, kita jumlahkan, kita letakkan sini. Itu. Ini juga sama. Kita jumlahkan juga ini tadi. Nah, yang ini juga sama, dari sini kita jumlahkan sampai ke sini. Jumlahnya adalah selesai kita jumlahkan, kita cari selisihnya. Kita cari selisihnya. Nah, untuk ini di sini untuk kolom debit dan kolom kredit ini jumlahnya berbeda. Kolom debit dan kolom kredit jumlahnya berbeda, berarti kita selisihkan, diletakkan di kolom yang terbesar ya. Berapa selisihnya? Ini selisihnya, dan ini berapa selisihnya? Kita letakkan di kolom yang terbesar. Kolom terbesarnya adalah kolom kredit, 84 lebih besar daripada 76. Kita letakkan di sini berapa selisihnya. Kita hitung selisihnya. 84 dikurang 76. Nah, ini adalah selisihnya. Ini juga sama, kolom debit dan kolom kreditnya berbeda jumlahnya, berarti kita selisihkan, diletakkan di kolom yang terbesar. Kolom terbesarnya adalah kolom debit, 78 lebih besar daripada 71. Kita letakkan di sini hasil selisihnya atau hasil pengurangannya.
78 dikurang 71. Nah, ini jumlahnya sama. Kalau tidak sama, berarti ada kekeliruan di dalam menghitung. Nah, lalu aku nilai 7450 ini nilai apa? Nah, karena di sini, karena ini untuk kredit. Nah, untuk kredit, jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit di laba rugi. Jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, berarti 7450 ini adalah laba atau keuntungan. Jadi 7450 ini, 50.000 ini adalah akun laba atau profit. Ya. Kemudian ini kita jumlahkan lagi. Yang ini tadi kita jumlahkan. 76 ditambah ini 7. Oh, ada kekeliruan ya. Ini diletakkan di kolom debit. Yang ini tadi 7450 tadi adalah diletakkan di kolom debit. Ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini diletakkan di kolom debit, kolom kredit. Mohon maaf, ada kekeliruan. Ya, namanya juga manusia biasa. Ya, ini kita jumlahkan lagi sampai sini tadi. Nah, ini kita jumlahkan 84 ditambah ini. Lalu hasilnya kemudian 78 ditambah ini. Kemudian ini 71 ditambah ini. Ini juga harus sama ya. Tuh, jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Untuk kolom laba rugi sama, kolom hasilnya juga sama, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Nah, ini yang 7450 ini tadi adalah akun laba atau profit atau keuntungan. Nah, cukup sekian untuk materi bagaimana cara membuat kertas kerja untuk persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.